Oke, itu sudah ada yang jawab. Terima kasih Mas Dava. Mohon yang lain juga ikut ini ya, mengingatkan karena mengingat kembali di sini nanti Anda ada tugas tambahan untuk mahasiswa ya, khususnya ya, untuk yang SMA tidak perlu. Karena kan ini menjadi partnya mata kuliah sistem enterprise, Pak. Jadi teman-teman mahasiswa ini nanti akan meresum gitu, Pak. Mencatat apa yang dipelajari hari ini. Iya. Kalau kerja praktek, magang tingkat berapa sekarang, Bu? Masih tingkat ini, Pak. Tingkat akhir ya? Akhir, iya. Akhir. Nanti untuk mahasiswa IT Telkom Surabaya itu dapat fasilitas magang, Pak. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, sehingga mahasiswa bisa dengan mudah untuk join ke perusahaan tersebut. Terlebih ke perusahaan yang naungan Telkom Group gitu, Pak. Oh iya, enak Telkom Bu ya, banyak sih. Bisa diserap di mana-mana ya. Iya, benar. Kalau mau magang. Dan untungnya lagi kalau di kuliah di anak perusahaannya Telkom gitu, kayak di Telkom Surabaya ini nanti ada sistem prioritas gitu Pak untuk kerja. Jadi dari hasil magangnya mahasiswa, di situ kan ada penilaian, pasti ada penilaian kinerja saat join itu tadi, kerja praktek tadi. Nah di situ nanti jika dirasa baik, nanti akan diprioritaskan untuk kerja di lokasi tersebut dengan rekomendasi dari kampus juga. Cara nanti di iya, enak lah Bu kalau Telkomnya. Iya. Oke, sudah 50 nih. 50 yang hadir. Jadi nanti buat teman-teman mahasiswa yang join, entah itu mahasiswa atau di luar IT Telkom Surabaya, nanti bagi yang join akan mendapatkan e-sertifikat dari kampus IT Telkom Surabaya, gitu ya. Jadi pastikan Anda stay tune di sini dari awal sampai akhir. Coba saya absen beberapa ya. Untuk kelas A sudah adakah? Boleh ngechat ya, Mas Mbak. Kelas A sudah ada. Sudah ada ketua kelasnya mungkin. Siap. Kelas A hadir. Oke. Kelas B? Kelas B, Mas Erwin ada nggak? Mas Erwin.
Kelas A hadir, siap. Oh, ini ada kelas B. Mas Andika. Ya, AJ ya ini ya. Wah, sudah lama tak berjumpa nih. Terus kelas C, perwakilan kelas C ada? Oke, Iza hadir, bangkit. Sip. Untuk teman-teman yang lain silakan diingatkan lagi, mungkin ada yang terlewat. Tolong join karena materi hari ini itu sangat penting sekali sebelum Anda masuk ke penerapan Odoo di kelas ya. Ini realnya di perusahaan itu kayak gimana nih? Oke. Sambil kita tunggu Bapak Helmi, nah itu Pak Helmi sudah join. Oke. Bapak Dekan sudah join ya. Halo. Iya Pak. Sudah masuk. Sudah masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Atas kesediaannya. Ya, sama-sama, Pak. Salam kenal, Pak Inge. Ya, salam kenal, Pak. Terima kasih loh, Pak, atas kesediaannya untuk membantu kami untuk Iya, Pak. perkuliahan online. Ya, sama Pak. Oke. Sebentar, masih di setting dulu oleh Mas. Pak Helmi, kameranya masih di setting ya Pak ya? Sebentar ya Pak, mau ditunggu. Iya. Siswanya sudah 53 nih Pak. Pak Helmi, kameranya sudah dinyalakan atau itu? Ini sudah itu Mbak sebetulnya. Lihat di sini nggak muncul ya saya. Iya kok, punya huruf. Iya, nggak muncul ya di sini. Tidak ada menunya itu tuh. Oh, tidak ada menunya? Iya, belum muncul di sini. Oh, iya. Sebentar ya Pak. Oke, saya baca dulu chatnya nih. Banyak yang sudah hadir. HP ini siapa nih? Alvin hadir. Tri Hamsyah hadir. Udah banyak ya. Nathan. Jadi untuk mahasiswa di IT Telkom Surabaya itu alhamdulillahnya dapat free paket internet Pak. Jadi untuk melancarkan proses belajar di kampus itu dari kampus disediakan sekitar 50 giga untuk mahasiswa di IT Telkom Surabaya. Jadi all mahasiswa dapat. Iya. Jalan Bu, Telkom. Ini saya juga pakai IndiHome kok. Oh iya Pak. Saya juga.
Ini ada banyak nih Pak, sudah hadir semua. Ada Lala, ada Angga, Faza. Oke, ini Pak Helmi sudah terlihat, sudah terpampang nyata. Selamat datang Pak Helmi. Selamat datang Bu Uli, Pak Okto. Ya, Pak Helmi. Oke, kita bisa mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang ke acara kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Prodi Sistem Informasi yang tergabung dalam Fakultas Teknologi Informasi dan Industri. Jadi untuk kuliah tamu hari ini adalah merupakan part atau bagian dari mata kuliah Sistem Enterprise ya. Jadi untuk teman-teman yang mahasiswa mungkin sudah langsung paham ini mata kuliahnya di semester 2 gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang SMA atau yang di luar kampus ITB Telkom Surabaya, silahkan join dan bisa mendapatkan ilmu dari apa aja, apapun yang Anda perlukan dalam mengintegrasikan data di perusahaan, seperti itu ya. Oke, saya bacakan dahulu susunan acaranya, yaitu yang pertama kita pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Dekan kita, Bapak Helmi, kemudian dilanjutkan ke materi inti, yaitu pengenalan Odoo di perusahaan ya, implementasi Odoo di perusahaan. Selanjutnya tanya jawab, lalu ada yang terakhir adalah penutupan, seperti itu. Oke, sebentar. Oke, hari ini kita akan, yang pertama akan dimulai dengan sambutan yang dibawakan oleh Bapak Dr. Helmi Widiantara ST.MSc. Kepada Bapak Dekan FTII, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uli, BK Prodi Sistem Informasi, dan Pak Okto Van Desman. Suatu kehormatan buat kami di tengah situasi yang sulit ini, Bapak, kita bisa tetap menyelenggarakan perkuliahan, termasuk kuliah tamu ini. Dan alhamdulillahnya Bapak bersedia untuk membantu sebagai pembicara di sini. Oke, adik-adikku, bahwa belajar itu tak kenal waktu ya. Hari ini hari Sabtu, meskipun harinya Sabtu, meskipun adik-adik libur, manfaatkanlah kesempatan ini. Ya, kita kedatangan narasumber yang sangat hebat. Dan saya harap ini nanti Bapak juga tidak hanya mengisi di materi ini, di pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin ya, ada yang bisa di-sharing lagi dengan kami dan adik-adik. Ya adik-adik, sebagaimana diketahui bahwa narasumber kita ini adalah sangat ahli. Beliau adalah lulusan S1 Teknik Informatika ITB, kemudian juga Magister Teknologi Informasi di UI. Beliau juga praktisi sebagai implementator Odoo di PT EDI Indonesia. Jadi, beliau langsung implementator ya. Ini kan yang ditargetkan oleh pemerintah sekarang itu adalah bahwa lulusan dari program studi perkuliahan, maksudnya di S1, S2, dan sebagainya, itu paling tidak ada skill untuk langsung bisa siap bekerja juga. Ini sesuatu yang perubahan yang besar di pendidikan kita sekarang. Oke, jadi sudah sangat tepat sekali bahwa kita kehadiran beliau ini sebagai narasumber kita. Sebagaimana diketahui bahwa beliau itu adalah juga sebagai pemakai atau implementator Odoo di perusahaannya. Jadi Odoo merupakan software yang mampu mengintegrasikan data beberapa divisi yang ada di perusahaan agar dapat diolah secara maksimal. Ya. Jadi
semacam ERP gitu ya Pak ya kalau di Betul Pak. ya di ERP jenis yang lain. Jadi untuk mempersingkat waktu, monggo Bapak kami beri kesempatan supaya kami juga mendapat inputan terkait dengan sistem pembelajaran kami. Monggo adik-adik disimak dengan baik ya dari pemateri ini. Sekian Pak dari saya, mungkin begitu. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan adik-adik bisa menyerap materi sebaik-baiknya dari Pak Okto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Helmi Widiantara. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke materi inti. Materi inti dari kuliah tamu hari ini. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan membacakan sedikit profil dari Bapak Oktovan, ya. Nah, seperti yang dijelaskan Bapak Helmi tadi, ya. Saya perjelas lagi untuk nama dari pemateri kita adalah Bapak Oktovan Resman STMkom, begitu nggak Pak? Iya. Ya. Saat ini beliau bekerja sebagai implementator UDU di PT EDI Indonesia, yang tepatnya ada di Jakarta, ya, merupakan pusatnya EDI. Kemudian beliau berasal atau kota asalnya di Bekasi, beliau tinggal di Bekasi. Kemudian untuk latar belakang pendidikan Bapak Oktovan, yakni S1 Teknik Informatika ITB, ya. Kemudian S2-nya tingkat magister di Teknologi Informasi UI Jakarta, ya. Siapa yang nggak kenal ITB dan UI, ya? Oke, jadi narasumbernya ini sudah yang paling ciamik gitu ya buat mahasiswa sistem informasi. Anda beruntung sekali bisa gabung di sini. Buat teman-teman yang di luar sistem informasi, alhamdulillah bisa join di kuliah tamu hari ini. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Oktovan untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Helmi Widya. Nama CO kita juga Pak Helmi, Pak. Jadi Pak Helmi. Kemudian kepada Bu Uli juga terima kasih. Terima kasih kepada Institut Teknologi Telkom Surabaya ya, yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk jadi narasumber. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, saya mohon izin untuk share screen ya. Baik, pada pagi ini kita, screen-nya udah nampak ya? Sudah. Baik, pada pagi ini kita akan sharing atau diskusi tentang implementasi UDU di perusahaan. Baik, tadi udah 2 kali diperkenalkan ya sama Pak Helmi sama Bu Uli. Saya kira skip aja ini. Oke, sekilas tentang PT EDI Indonesia. PT EDI Indonesia ini adalah, EDI itu singkatan dari Electronic Data Interchange ya, atau pertukaran data elektronik. Kemudian kalau adik-adik mahasiswa mau lihat websitenya, itu ada di edi-indonesia.co.id. Oke, PT EDI itu kita berdiri pada 1 Juni 95 dan merupakan anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia II, Pelindo II ya. Nanti untuk lebih lengkapnya silakan adik-adik mahasiswa kalau mau melihat ke websitenya. Oke, kemudian kita tuh pusatnya di Jakarta, di Wisma SMR Jalan Yosudarso. Kemudian kita juga punya cabang di Surabaya,
Katanya Bu Uli pernah magang di sini ya. Ini alamatnya Permata Bintoro. Kalau ada di mahasiswa ada yang lewat, ya silakan hadir, mampir, sana ada Pak Didik ya. Kemudian di Semarang, Medan, dan Purwakarta. Baik itu sekilas tentang PT EDI, ya kita nggak akan berpanjang lebar di masalah profil perusahaan. Baik, kita akan cerita asal mula kenal dengan Odoo. Ya. Oke, di tahun 2018 Bea Cukai itu atau Menteri Keuangan, ini PMK ini artinya Peraturan Menteri Keuangan, mengeluarkan sebuah aturan di mana aturan ini ditujukan untuk perusahaan kawasan berikat. Ya. Perusahaan kawasan berikat itu adalah suatu perusahaan yang mendapat penangguhan atau pembebasan bea masuk impor. Ya. Karena dengan adanya perusahaan berikat itu, maka perusahaan itu diharapkan melakukan ekspor ya. Setelah melakukan manufacturing, kemudian melakukan ekspor, dan juga diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan kemakmuran kepada masyarakat di sekitar kawasan berikat. Nah, pada tahun 2018, Menteri Keuangan mengeluarkan suatu persyaratan baru kepada kawasan berikat agar mereka itu mendayagunakan teknologi informasi, kita baca aja nih ya, mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang atau mereka sebut IT inventory yang merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi yang akan menghasilkan informasi laporan keuangan dan dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh DJBC serta Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini kata kuncinya ada dua. Yang pertama adalah IT inventory. IT inventory sebenarnya suatu aplikasi yang mengenerate laporan-laporan yang sudah didefinisikan oleh DJBC. Ya, ada 7 jenis laporan yang harus dihasilkan oleh kawasan berikat. Dan itu laporan itu harus di-generate atau merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi. Ya. Artinya apa? Harus ada sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi harus bisa mengenerate ini, inventory. Dan itu untuk perusahaan kawasan berikat. Apabila mereka tidak bisa memenuhi aturan ini sampai jangka waktu tertentu, maka izinnya akan dibekukan. Nah, gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, jumlah kawasan berikat di Indonesia itu lebih dari 1.600. Ya. Kita sebagai perusahaan melihat ini sebagai potensi pasar yang besar. Tidak semua kawasan berikat itu, walaupun perusahaan besar, tidak semua kawasan berikat itu memiliki sistem yang bagus ya. Memang mereka ada yang memakai SAP, ada yang memakai Microsoft Dynamics ya. Tapi masih ada juga yang pakai Excel, ada. Atau mereka menggunakan aplikasi akuntansi yang beredar di pasar, namun belum bisa menghasilkan laporan IT inventory. Nah, karena persyaratan pentingnya itu, laporan IT inventory yang di-generate dari sistem akuntansi atau laporan IT inventory yang merupakan subsistem dari sistem akuntansi. Nah, melihat market size yang besar ini, yaitu lebih dari 1.600, maka ya sebagai perusahaan kita melihat ini sebagai peluang bisnis. Maka kita mencoba untuk masuk. Nah, tapi produk belum ada. Ya. Kita belum punya produk akuntansi. Kita ada alternatif, apa kita mau buat dari awal, dari scratch, dari nol, atau kita mau customize open source. Ya, waktu itu kita belum tahu mau customize apa. Kita mau customize open source. Yang jelas kalau dari scratch, ini effortnya akan besar.
ya kan, membuat program akuntansi itu pasti akan lama, ya kan. Maka tentu aja pilihannya adalah customized open source. Dan memang pada tahun itu 2018 itu Odoo sudah mulai populer, ya, sudah mulai populer. Karena itu kita putuskan untuk memakai Odoo, mengcustomize Odoo. Jadi intinya kita pakai Odoo sebagai akuntansinya, lalu kita customize untuk menghasilkan laporan IT inventory. Gitu. Kemudian, tantangan selanjutnya kita belum punya implementer Odoo, baik fungsional maupun teknikal. Ya, kalau fungsional itu maksudnya implementer yang menjelaskan bisnis proses, ya, cara pemakaian itu fungsional. Kalau teknikal itu artinya programmer, ya, yang melakukan customize di level programmer. Kalau customize di level setting itu fungsional. Gitu. Jadi kalau yang buat add-on program pakai Python, ya, kalau Odoo itu pakai Python, maka dia masuk ke teknikal. Nah, kita belum ada dua-duanya, baik fungsional maupun teknikal. Karena itu kita harus cari vendor. Nah, kita cari vendor, tentu kita kan akan cari pertama official partner dulu, ya. Kita cari Odoo official partner, kita email, kita minta bantuan agar bisa menghasilkan laporan ini. Waktu itu kita belum tahu apakah enterprise edition, community edition, pokoknya kita main hubungi Odoo aja, official partner. Odoo official partner itu adalah Odoo yang menerapkan enterprise edition, ya. Dan kita memang ketika kita email, mereka rupanya meneliti perusahaan kita, terus menjawab, kenapa PT Edi tidak membuat customize sendiri, gitu. Kan di situ banyak programmer, gitu. Nampaknya mereka sudah sudah investigasi dulu ini. Nah, jadi artinya official partner ya, tidak bersedia, kita ditolak halus sama official partner. Akhirnya kita cari ya, tentu aja sebenarnya nih seharusnya memang bukan official partner, tapi kita yang community, ya. Maka tahun 2018 kita kerjasama dengan non-official partner, ya, yang atau partner yang community. Kita pada tahun 2018 itu kita training implementer, ya, baik fungsional maupun teknikal, dan kita minta vendor juga untuk develop, ya, walaupun kita dapat training programmernya tapi belum pede untuk mendevelop sendiri IT inventory. Akhirnya tetap dibantu oleh vendor untuk mengembangkannya, dan jadilah produk kita namakan dengan Invento. Kemudian tahun 2019, ya, kita mulai jualan Invento. Ya, ini jujur aja modalnya modal nekat dan minim pengalaman, karena memang kita belum ada pengalaman. Dan kita tidak minta bantuan vendor untuk jalan sales presentation ke tiap-tiap kawasan berikat, enggak. Kita jalan sendiri, dan memang sempat babak belur juga, ya, dengan minim pengalaman itu terasa sekali. Biasanya kita sales presentation itu paling 2 jam, tapi kalau bagian accounting-nya sudah muncul, itu kita digundulin, ya, dibabat habis, itu bisa sampai malam. Jadi dari pagi sampai malam bagian accounting-nya nanya macam-macam. Jadi ya itu sebagai pengalaman, kita jualan masih belum dengan minim pengalaman. Baik. Walaupun kita jualan dengan minim pengalaman, ya alhamdulillah, ya, kita dapat 26 customer dalam tahun itu saja, 2019. Sekarang tantangan selanjutnya bagaimana kita implementasinya. Sementara cuma ada 1 fungsional dan 1 teknikal, 1 programmer dan 1 fungsional bisnis proses, ya.
Sedangkan vendor kita saja yang udah pengalaman 5 tahun, itu untuk implementasi dalam 1 tahun itu mereka bilang hanya 3 perusahaan. Nah, kita harus implementasi di 26 perusahaan. Ya, ini merupakan tantangan bagi kita. Tentu saja nanti kita akan nambah resource beberapa orang lagi. Baik, kita akan cerita tentang strategi implementasi. Oke. Modul yang kita jual di Odoo, tidak semua modul ya. Kita tidak masuk ke modul human resources. Kita hanya masuk ke modul-modul yang benar-benar dibutuhkan untuk mengenerate IT inventory. Makanya di sini ada beberapa modul yang memang perlu untuk IT inventory. Yang pertama purchasing, warehouse, manufacturing, sales, dan finance. Ya, ini cuma 5 modul ini yang kita ambil dari Odoo agar bisa menjerat IT inventory. Kemudian untuk strategi implementasinya ini sebenarnya umum aja, ya nanti kita diskusi aja. Yang pertama tentu kita melakukan sales presentation ya, sosialisasi, kita sosialisasi mengenai peraturan PMK yang terbaru, kemudian bagaimana solusi yang kita berikan. Setelah misalkan mereka tertarik, maka mereka registrasi ya atau mengeluarkan PO, lalu kita mengumpulkan data collection. Data collection artinya kita mengumpulkan data-data untuk migrasi. Ini ada kurang lebih ada 7 data yang perlu dimigrasi ya sebagai data awal. Kemudian kita melakukan instalasi dan setup. Ini kita pakai cloud ya, jadi bagian networking yang akan melakukan instalasi dan setup. Lalu data collection ini nanti kita upload ya, upload master data. Lalu kita melakukan user training selama 3 hari. Lalu kita melakukan pendampingan, lalu go live. Kurang lebih waktunya untuk data collection dan upload master data ini 1 minggu. Kemudian untuk installation and setup 1 minggu ya. Karena kita ada pemesanan untuk semacam SSL. Kemudian jadi kurang lebih setup 2 minggu, lalu nanti ada user training kurang lebih 3 hari. Nah, memang sebenarnya user training 3 hari ini tidak cukup ya. Ini ibaratnya hanya pengantar-pengantar aja, karena banyak hal yang di luar itu yang pada akhirnya kita di pendampingannya nanti lebih banyak pertanyaan. Di user training ini biasanya cuma pengantar aja. Lalu go live. Baik, itu tentang strategi implementasi. Oke, sekarang lesson learn apa yang kita dapat dari kita implementasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Yang pertama, kita dapati bahwa sebenarnya tim ideal untuk kita implementasi di satu customer adalah 1 fungsional dan 1 teknikal dalam waktu 2 bulan. Ya, ini idealnya. Jadi kalau yang kita lakukan kemarin itu tidak ideal ya, itu banyak babak belurnya ya, banyak meninggalkan PR dan memang kurang bagus lah. Kemudian lesson learn kedua, bahwa pendampingan terbaik adalah diskusi tatap muka ya. Karena kita melakukan selama ini dengan email, dengan chatting, tektokan, ternyata itu tidak mudah ya. Kadang-kadang bisa 1 atau 2 minggu tektokan masalah nggak selesai-selesai, tapi begitu kita tatap muka sehari beres. Nah, itu yang kita rasakan. Kemudian lesson learn ketiga, ini ada kasus-kasus yang memang perlu diperhatikan ya, terutama terkait manufacturing cost ya. By product itu artinya manufacturing yang mana dia merupakan ada hasil sampingannya. Memang tidak semua perusahaan concern ke masalah ini, tapi ada yang
concern ke masalah ini, dan beberapa masih jadi PR buat kita ya. Namun belum bisa diselesaikan PR-nya karena keburu pandemi ini. Kemudian ada multi currency rate ya, ini terkait sama misalkan ada dalam satu hari ada double rate, kemudian apalagi kalau ada yang backdate ya, karena dalam beberapa kasus Odoo itu belum support untuk backdate ya, apalagi untuk backdate currency rate. Jadi ada beberapa yang harus kita customize. Baik, lesson learning yang keempat ya, kita mesti ekstra sabar menghadapi user kreatif ya. Ini user kreatif itu kreatif ngubah-ngubah settingan. Jadi pernah kita ada kasus user itu ngubah settingan sehingga ketika melakukan purchasing itu yang keluar customer invoice ya. Harusnya yang keluar kan supplier invoice. Kalau kita purchase awal-awal kita bingung juga kenapa bisa begini ya. Kalau kita cek-cek ternyata memang ada settingan-settingan yang diubah oleh user. Dan memang ada user yang seperti itu ya, kreatif untuk ubah-ubah settingan, nanti begitu ada masalah baru lapor ke kita. Nah, kadang-kadang itu cukup memakan waktu untuk mencari settingan apa yang sudah terlanjur mereka ubah. Baik, adik-adik mahasiswa, kita ada resource untuk Invento, alamatnya di sini, invento.gitbook.io. Nanti bisa dikunjungi. Ini bisa saya share untuk nah ini untuk alamatnya ada di Invento Gitbook Tutorial. Di sini adik-adik mahasiswa bisa melihat bagaimana cara melakukan settingan untuk make to order ya, landed cost, multi-level bill of material, reconcile multi currency, MAS builder, macam-macam. Di sini ini ada videonya juga. Nah, ini ada import template ya. Nah, ini juga kalau kita migrasi data itu sebenarnya cukup migrasi data-data ini. Jadi di sini kita lihat nih ada import COA, chart of account, ada import saldo COA. Kalau ini akunnya saja, ini import saldonya aja. Kalau kita mau lihat, nah seperti ini. Oke. Nah ini. Kemudian ada video tutorial juga di sini. Jadi ini beberapa kasus yang ditanyakan, kita buat video tutorialnya. Nah ini ada juga basic training untuk incoming shipment. Ini ada videonya juga. Jadi kalau mau explore sebagai pengenalan awal, tapi ini juga ada kasus-kasus advance juga ada di sini. Ini ada fulfillment services, ada tentang pajak-pajak, currency revaluation. Baik, adik-adik mahasiswa, itu tadi slide yang terakhir yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi ya. Saya kembalikan kepada Bu Uli. Oke, terima kasih Pak Oktavan atas materi yang sudah di-share tadi. Kalau saya lihat dari materi yang sudah dijelaskan, bisa terlihat bahwa kebutuhan perusahaan akan fungsional dan teknikal terkait penerapan Odoo ini butuh banyak tenaga ya Pak ya? Ya, betul Bu, betul. Nah, mungkin untuk teman-teman mahasiswa ini bisa jadi peluang, oh suatu saat nanti saya akan menjadi developernya Odoo mungkin. Iya, betul. Nah, jadi memang kondisi saat ini perusahaan
terkait aturan pemerintah sangat membutuhkan aplikasi-aplikasi yang mengarah ke enterprise gitu ya. Jadi beruntung sekali Anda mempelajari ada mata kuliah ini ya, ERP sistem enterprise kayak gitu. Nah, oke, untuk teman-teman mahasiswa silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, jadi memang penerapan yang ada di PT EDI ini sudah tingkatnya itu kan tingkat enterprise atau tingkat perusahaan gitu ya. Kalau kita di kelas, mahasiswa saya dan mahasiswa di kelas gitu, tingkatnya kan masih usaha perorangan gitu ya. Kalau customer itu mungkin sudut pandang kami baru dalam ukuran orang gitu. Nah, kalau di EDI ini kan di tahun 2019 itu sudah 20 berapa tadi? 29 ya? 26 perusahaan yang udah bersedia join di proyek tersebut. Jadi tingkatannya sudah tingkat perusahaan ya teman-teman ya. Jadi bukan perorangan lagi sehingga apa yang harus dipersiapkan itu harus matang dan otomatis karena kita sudah lihat bahwa apa saja yang harus dipersiapkan Excel-nya tadi ditunjukkan dari Inventu tadi, oh ternyata ini yang harus dimasukkan. Dan Anda kan juga sudah sempat belajar apa yang dimaksud bill of material, seperti barang mentahnya itu apa aja yang dibutuhkan dalam menginputkan data ke Odoo tadi. Nah, silakan jika ada yang ingin tanyakan, mungkin ada PR dari saya atau dari Bu Hawin terkait sistem enterprise, penerapan Odoo, boleh ditanyakan. Ya, yang lalu sempat teman-teman sudah explore ini Pak terkait modul yang sama itu ke account finance itu ya, ada modul finance. Finance ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan nih Pak. Ya. Kalau di finance itu kita apa aja Pak yang perlu diinputkan? Maksud saya kalau secara teori kan yang penting finance itu keuangan semua tercatat gitu kan. Kalau di Odoo sendiri detailnya seperti apa sih Pak untuk yang finance? Ya, untuk migrasi awal Bu ya, migrasi awal itu boleh saya sharing di sini. Kita ambil yang ada di Nah, ini ada. Tadi Excel-nya nampak, Bu ya? Tampak, Pak. Sudah terlihat tadi. Oke. Nah, yang pertama yang perlu kita impor pada saat migrasi adalah data-data chart of account. Nah, ini data chart of account. Jadi kita masukin kode-kodenya, kita impor ya. Kode, name, account type, tipe, parent. Seperti ini. Nah, ini cuma contoh ya. Excel-nya belum muncul, Pak. Belum muncul ya? Bentar. Ditampilkan di layarnya aja, Pak, biar terlihat. Nah ini, ya, terlihat ya. Nah, ini kalau kita pertama kali impor COA, seperti ini. Ini ada kode, nama, account type, tab, parent. Nah, biasanya kalau perusahaan itu cukup banyak akunnya, bisa 600 sampai ribuan. Ya, ini kalau kita contoh 600. Ya, 600 akun sampai ribuan juga ada. Terutama kalau perusahaan-perusahaan itu yang misalkan dia tiap produk itu ingin dipantau secara real time ya. Jadi kalau ada perpindahan stok, dia ingin di jurnal dan masuknya ke akun itu. Jadi bayangkan kalau mereka punya misalkan 600 produk, nah itu maka mereka butuh 600 kali 3 akun kalau mereka mau ini.
berarti sekitar 1.800 akun. Ya, kita ada kasus untuk perusahaan seperti itu, karena akunnya itu pertama adalah akun persediaan, kemudian akun apa namanya, akun penjualannya, kemudian sama akun expand-nya. Nah, 3 akun itu, jadi satu produk itu bisa 3 akun. Ini untuk COA-nya. Kemudian setelah COA, kita impor lagi saldo COA. Nah, ini kalau kita download, kita share lagi. Nah, ini saldo COA. Nah, ini contoh saldo COA. Jadi kalau kita misalkan kita pakai sistem cut off ya. Jadi misalkan mereka mengambil cut off per 1 Januari misalkan, atau di pertengahan tahun juga bisa. Nanti kita masukin ini. Nah, ini nanti ada akunnya, nanti berapa entry debitnya, entry kreditnya. Ini COA. Kemudian setelah itu nanti ada impor customer supplier, lalu impor master product ya, data-data produk, lalu serial number, lot dari produk, kemudian saldo awal produk, lalu BOM. Kalau ada BOM-nya, kalau di perusahaan manufaktur ada BOM-nya impor. Jadi ini 7 ini yang paling penting. BOM bill of material ya Pak ya? Iya. Kemudian ada ini workflow policy, ini nggak wajib sih. Jadi tapi kalau memang perlu untuk apa namanya, untuk kita mendaftarkan privilege yang lebih khusus, ada namanya workflow policy, bisa juga. Tapi kalau secara data yang paling penting adalah nomor 1 sampai nomor 7 ini. Ya. Jadi kalau ada di mahasiswa mau coba download, silakan aja nih, bisa diambil. Oke Pak. Oh, jadi Baik, itu, Bu. akun itu ini ya Pak ya, tergantung perusahaannya ya Pak? Iya, potensi macam-macam Bu, itu paling penting. Biasanya kita minta, kalau mau migrasi awal itu kita minta neraca sama profit loss-nya. Kalau di awal tahun paling cukup neraca aja ya. Tapi kalau kita di tengah tahun, kita ambil trial balance-nya. Trial balance itu berarti ada neraca, ada profit loss. Nah, itu yang kita migrasikan. Jadi kita pakai cut off, jadi begitu tanggal itu, yang belakang-belakangnya kita mesti di trace di sistem lama. Yang di sistem kita adalah baru cut off gitu ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ternyata finance itu explore-nya sampai sejauh itu. Ya, ini ada pertanyaan Bapak dari Ya. Desi. Dari Desi, mahasiswa sistem informasi. Ya. Sejauh pengalaman Bapak menerapkan UDU di perusahaan, tantangan terbesar apa yang pernah Bapak hadapi dan bagaimana Bapak menghadapinya? Iya. Baik, tadi lesson learned sebenarnya sudah ada beberapa kita sebutkan ya. Yang pertama memang kita tantangannya memang kita belum pengalaman waktu itu. Ya, 2019 kita terjun untuk jualan, dan itu dari pagi sampai kita akuntansi juga masih gitu-gitu aja, nggak begitu paham kecuali diajarin sama vendor waktu itu. Dan itu begitu ketemu sama customer, ya itu babak belur lah, bisa disebut babak belur. Jadi kalau adik-adik mau jadi implementer ya awal-awalnya memang mesti ikut dulu ya sama seniornya, nggak bisa langsung gitu. Nah, terus ya itu tadi masalah manufacturing cost, kemudian masalah currency rate ya, apalagi UDO itu untuk production cost-nya
masih banyak yang perlu ditambahkan ya. Jadi ya kita banyak ada implementasi, ada bug segala macam gitu ya. Terus user-user yang kadang-kadang nggak sabaran ya, karena belum tentu mereka tuh ingin berubah ya. Selama ini mungkin mereka pakai software akuntansi lain, belum tentu mereka ingin berubah gitu. Jadi untuk ya kadang-kadang mereka menanya hal-hal yang kan tidak semua aplikasi, tidak semua yang ada di aplikasi mereka sekarang ini ada di Odoo gitu loh. Masalahnya kan itu. Nah, kita mesti sabar-sabar gitu. Dan tadi juga itu user-user yang ngubah-ngubah sendiri ya settingan. Kita kasih user admin terus mereka ngubah-ngubah sendiri settingannya. Setelah itu begitu mentok nanya ke kita. Terus kita nggak tahu nih awal mulanya gimana, aku bisa tiba-tiba begini gitu. Ya kan? Setelah ketik baru ketahuan. Jadi ya seperti itulah kalau ini. Tapi nanti lama-lama kalau udah terbiasa mereka nanya, beberapa user itu udah di luar kepala aja gitu ya. Oh ini kok itu salahnya di sini, itu salahnya di sini gitu. Itu memang kan namanya suatu pengalaman itu nggak bisa digantikan ya. Itu aja sih kalau pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi mesti tetap terjun, nggak cukup hanya sekedar belajar dari training atau belajar sendiri. Gitu aja. Oke, Pak. Iya, jadi memang jam terbang itu tidak bisa membohongi seseorang ya. Jadi semakin banyak jam terbangnya, Anda akan semakin fluent atau semakin lancar dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dan saya melihat tadi di lesson learn dari Bapak yang nomor 2 itu kalau nggak salah, pelajaran yang paling baik itu saat tatap muka. Ya. Iya. Paling mudah dipahami pendengar itu memang cara belajar paling enak dengan tatap muka. Nah ini teman-teman mahasiswa ini mumpung ada ahlinya ahli itu ya, silahkan tanya. Kebetulan kemarin di tugas terakhir itu ada beberapa programmer Pak di angkatan 2 ini. Mereka membahas tentang GUI-nya dari Odoo. Terus gimana sih agar pengguna itu bisa lebih gampang menggunakannya. Nah ini harusnya menarik sekali untuk dibahas. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, kalau modul itu memang ini ya Pak ya, nggak semuanya diterapkan ya Pak ya, modul Odoo itu? Iya Bu. Jadi itu kita bisa milih ya. Dan di kita tuh waktu itu memang yang dibutuhkan tuh 5 modul itu ya, purchasing, warehouse, finance, kemudian manufacturing sama sales. Jadi memang bisa kita pilih modulnya. Bahkan kalau kita mau sales aja juga bisa gitu loh. Oke. Jadi udah banyak sekali modulnya. Dari e-commerce untuk retail ada, untuk retail yang restoran ada, untuk kemudian HR-nya juga banyak, untuk appraisal segala macam banyak ya. Cuma kita pilih karena memang untuk memenuhi kebutuhan dulu aja, kebutuhan untuk mengenerate laporan IT inventory itu aja dulu. Oke. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi dari mahasiswa. Mina, namanya Pak. Mina, mahasiswa Telkom Surabaya. Bagaimana Bapak mengenalkan produk Event2 ini? Apakah perusahaan yang mendatangi atau Bapak yang mempromosikan produk ini? Iya. Terkait sama peraturan dari Menteri Keuangan tadi, tentu sebenarnya secara prinsip semua perusahaan kawasan berikat sudah dapat sosialisasinya ya. Kemudian kita tinggal men-list perusahaan kawasan berikat, lalu kita datangi ya. Ya tentu satu-satu kita datangi, kemudian ya kita melakukan sales presentation aja. Jadi dalam rangka mendukung peraturan pemerintah, mensupport peraturan pemerintah terkait ini, kita menyediakan aplikasi
inventory. Dan sebagai mereka sih sudah paham akan kebutuhan ini. Jadi mereka tinggal cari-cari vendor mana yang bisa implement. Dan kita salah satunya yang menyediakan. Karena dari Bea Cukai sendiri kita udah dikumpulkan dari beberapa vendor, siapa saja yang bisa implement untuk ini. Dan salah satunya kita. Itu. Jadi memang sudah terlist gitu ya Pak ya? Iya, kita ada listnya untuk kawasan berikat. Saja. Iya. Oke. Mungkin ada yang tanya lagi, teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Sepertinya sudah mulai panas nih, Pak. Dari Dava, mahasiswa sistem informasi. Apakah Odoo bisa digunakan untuk memulai sebuah startup? Jika dibandingkan, apakah bakal lebih mudah dalam mengembangkan startup daripada tidak memakai Odoo? Oh, kalau maksudnya mungkin seperti ini. Kalau mau bikin startup, apakah kita bisa menerapkan Odoo di situ? Kalau pakai Odoo tambah mudah atau tambah rumit gitu, Pak, maksudnya untuk di tingkat startup? Startup di sini maksudnya menggunakan Odoo sebagai maksudnya apakah akan menjual suatu sistem berdasarkan Odoo atau Odoo itu sebagai support aja atau gimana maksudnya? Bagaimana Mas Dava? Sepertinya ini untuk support, Pak. Untuk support ya? Iya. Ya, memang kalau untuk support, saya kira pakai Odoo itu ya bagus ya, karena gratis ya. Gratis, terus kita juga, banyak yang bisa bantu ya, apalagi kalau kita gabung di komunitinya Odoo, di Telegram itu ada komunitinya, kita bisa gabung, dan itu banyak yang bersedia membantu untuk apabila kita ada kesulitan-kesulitan. Dan dari pihak ketiga pun banyak modul-modul tambahan ya, walaupun Odoo itu makin tinggi versi itu makin dihilangkan fitur-fiturnya, tapi di yang modul-modul dari pihak ketiga itu banyak. Misalkan untuk akuntansi ya, walaupun di Odoo 12 itu sudah dihilangkan ya, fiturnya itu harus berbayar, tapi kita di pihak ketiga atau di community kita bisa dapat yang gratis. Jadi untuk kalau kita misalkan mau buat semacam toko online atau apa yang pribadi gitu ya, kita lebih baik pakai Odoo itu lebih cepat karena itu dari e-commerce pos sampai belakang-belakangnya sudah lengkap banget ya. Dan kalaupun ada kebutuhan yang bisa kita tambahkan, kita bisa belajar programnya. Yang program Odoo itu nggak susah ya, nggak susah program Odoo itu. Dia udah frameworknya itu udah bagus banget ya. Jadi lebih banyak itu kita lebih ke memahami bisnis proses dan data relation ya. Kalau mungkin di sistem informasi itu paling penting itu kalau terkait Odoo ini adalah IR diagram. Nah itu kita mesti kuasai ya. IR diagram kita tahu, kita tahu seperti itu udah cukup. Jadi kalau kita mendesain suatu form atau apa, cukup IR diagram. Dari IR diagram itu nanti kita tinggal ini di Odoo itu dari nanti untuk masalah master detail segala macam udah dibuatin sama Odoo-nya. Lalu kita tinggal setting-setting siapa yang boleh nambahkan, siapa yang boleh ini gitu. Jadi udah makin mudah. Apalagi Odoo 12 itu sekarang udah ada Visual Studio ya, tapi bayar ini ya. Bayar ini Visual Studio. Jadi nggak ada yang untuk di community nggak ada. Dan juga di pihak ketiga juga di community belum ada, baru ada di enterprise. Tapi dengan adanya Odoo Studio ini makin lebih mudah lagi kalau kita mau desain form dan segala macam. Jadi kalau misalkan adik-adik mahasiswa mau buat toko online atau buat apa yang tidak tergabung ke marketplace seperti Tokopedia dan lain-lain ya, daripada akunnya nanti bocor ya, buat sendiri. Nah itu bisa pakai Odoo dan
Kan kalau kita punya toko sendiri, orang lebih spesifik ya. Apalagi kalau produk kita itu produk yang memang cuma bisa dijual oleh kita, atau untuk menjamin keorisinalan cuma bisa beli di website kita. Nah, itu bagus sekali gitu kalau kita bisa, daripada memakai ya mungkin ada beberapa open source lagi ya, yang tapi nggak, biasanya integrasinya modulnya terbatas ya. Misalkan untuk jual online ada PrestaShop, tapi pasti ada tidak selengkap Odoo untuk keseluruhan modulnya. Gitu. Oke. Jadi memang Odoo ini bisa diimplementasikan dari perusahaan skala kecil sampai skala enterprise gitu ya? Iya. Untuk ya baru-baru ini perusahaan kayak apa ya? Abu Bastik. Ibu tahu Abu Bastik? Enggak tahu, Pak. Ya, restoran Abu Bastik. Itu malah mereka mengubah dari SAP dan sekarang pakai Odoo. Oh, gitu. Abu Bastik. Kemudian kosmetik Wardah. Ya. Itu juga sekarang pakai Odoo. Dan kalau itu kosmetik tahu saya, Pak. Iya. Oke. Dan itu uniknya tidak banyak pemrograman kalau cerita dari implementornya. Ya implementornya memang mesti dari enterprise ya, official partner, dan tidak ada penambahan add-on atau pemrograman. Jadi pakai Odoo default. Artinya dengan Odoo default aja itu sudah bisa untuk implementasi ini. Walaupun sebenarnya kalau di Indonesia ini orangnya cukup kreatif ya kalau bisnis proses ya. Jadi sebenarnya peluang untuk programmer untuk customize juga cukup besar gitu ya. Karena di Indonesia suka nambah ini gitu. Orang Indonesia cukup kreatif lah kalau bisnis proses. Makanya cocok bener sama Odoo ini. Sedangkan kalau dia pakai, kalau mereka pakai yang lain gitu, mesti strict, mesti begini. Oh ya. SAP itu juga strict. Iya. Oke, berarti buat teman-teman yang ada keinginan sebagai programmer di Odoo, ternyata di Odoo tuh pengguna terlalu dimanjakan ya. Sudah ada Odoo Studio juga. Iya. Nah, berarti kan implementasinya itu tidak dari nol banget, dan kita bisa betul. dari kondisi defaultnya sudah bisa menjalankan sebuah integrasi data. Wah, sangat dimudahkan sekali berarti. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman mahasiswa? Mungkin saking banyaknya gitu ya Pak ya, mereka jadi bingung mau tanya apa. Iya. Oke. Untuk saat ini teman-teman mahasiswa kan masih baru sekali Pak, baru satu pertemuan terkait implementasi Odoo. Jadi mereka masih meraba-raba terkait apa aja sih yang ada di dalam modul, misalnya di dalam modul marketing, di situ kan ada kayak CRM gitu ya, Customer Relationship Management. Itu fungsinya untuk apa sih, seperti itu. Nah, mereka masih based on teori saja, bahwa CRM itu kaitannya dengan menggait gimana agar pelanggan tetap bersama kita. Gitu. Kalau di perusahaan gitu, apakah CRM-nya ada atau gimana Pak? Kita implementasi di Odoo juga atau di luar Odoo aja sudah cukup gitu Pak? Ya, jadi di Odoo itu komplit Bu. Dari CRM-nya ada semua, mulai dari ngurusin istilahnya lead gitu ya. Terus opportunity segala macam tuh CRM komplit. Masalah mail juga segala macam itu ada. Dan enaknya di Odoo itu tutorialnya juga kita dapat gratis di YouTube ya. Kita nggak perlu pakai kartu prakerja juga udah bisa. Jadi bisa kita explore aja. Langsung aja kalau tutorial untuk yang umum-umum itu kita bisa dapat di Odoo officialnya ya, odoo.com gitu. Itu banyak komplit udah dikelompokin kalau kita mau belajar CRM, akuntansi, project, terus sales, warehouse, post, e-commerce, semua udah lengkap di situ. Tinggal kita coba mendalami satu persatu, dan itu memang ya butuh
Ya, sebenarnya kalau sekarang ini masalah keinginan aja sih, Bu. Kalau mahasiswa-mahasiswa adik-adik itu punya keinginan untuk mendalami, tinggal buka YouTube, nanti akan banyak, tinggal didalami aja apa namanya pernik-perniknya, cara menggunakannya. Terus nanti kalau untuk kerja praktek atau magang, saya rasa itu aja sudah kita ngambil satu modul, kita dalami, itu udah cukup bagus. Kalau boleh tahu Pak, harga satu modul itu berapa sih Pak? Kok sepertinya pihak Odo ini semakin naik levelnya, dikat lagi. Berarti kan satu modul ini sangat apa ya, memberi benefit yang banyak ke Odonya gitu ya. Iya, kalau dari Odo Enterprise itu ngasih harganya berdasarkan user, Bu, dan modul. Jadi misalkan modul accounting itu misalkan $20 per user selama setahun, seperti itu. Jadi license-nya seperti itu. Sebenarnya kalau Odo itu secara license juga nggak mahal, Bu. Ya, cuma nanti untuk implementornya itu yang harus. Jadi kalau di Odo Enterprise itu ada namanya Success Pack. Jadi selain beli license, ada beli Success Pack. Success Pack ini untuk membayar yang implementor. Nah itu. Kalau di community, ya berarti si vendornya itu yang implementasi. Biasanya vendor ngambil apa namanya yang gratis-gratis, kemudian akan membeli beberapa pihak ketiga atau dari community, ya, terus mereka implementasi, kemudian mereka tinggal jual berdasarkan sebenarnya jasa implementasinya. Kalau bicara license atau harga modul itu kecil sekali ya, jadi nggak bisa. Jadi di sini kita tenaga implementasi, jadi benar-benar tenaga ahlinya yang dibayar. Dan itu kalau kita bicara masalah untuk implementasi itu berkisar antara 200 sampai 300 juta, itu paling kita bisa implementasi 2 bulan dengan 2 orang. Jadi sebenarnya kalau memang dapat yang seperti itu udah bagus. Ibaratnya kalau kita nggak di perusahaan ya, buat sendiri aja itu kerja cuma satu perusahaan bisa buat setahun penuh liburnya, kerja 2 bulan. Mantap. Gitu ya. Teman-teman mahasiswa mulai ini kayaknya Pak. Mulai kepo nih Pak. Wah, ternyata penghasilan dari implementator Odoo sendiri itu sangat bisa jadi output atau lulusan prodi sistem informasi khususnya. Karena yang kodek-kodek Odoo ini kan baru di prodi sistem informasi gitu Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak dari teman-teman mahasiswa. Bagaimana langkah awal Bapak? Bentar. Bagaimana langkah awal yang Bapak sarankan jika ada yang ingin terjun ke dalam dunia ERP khususnya Odoo? Dan skill apa saja yang harus kita punya? Oke, kalau di Odoo itu kan implementer terbagi 2 ya, fungsional sama teknikal. Fungsional itu yang bisnis proses, dan teknikal itu untuk yang programming. Nah, sebenarnya kalau kita baru terjun, tentu aja kita main di fungsional dulu ya. Nah, untuk mulainya gimana? Tadi udah kita jelaskan, di YouTube itu banyak tutorial untuk fungsional. Jadi tinggal buka aja kita mau ahli yang mana, di situ ada modul CRM, dalami CRM, terus setelah kita bisa, nah itu udah bisa terjun tuh. Kita bisa ikut ke atau magang di perusahaan-perusahaan yang merupakan perusahaan implementer Odoo dan kita masuk. Nah, setelah kita paham gitu, kalau memang kita punya keinginan sebagai programmer ya, yang kan nggak semua orang punya kemampuan untuk berbicara ke customer, tapi lebih suka programming. Nah, itu ya mulai belajar itu. Kira-kira tingkat berapa Bu belajar ini Python-nya? Python-nya sudah dari dari pertemuan 1, Pak. Oh, 1. Semester 1. Tapi Python-nya udah spesifik Odoo apa pakai framework Odoo apa masih? Oh, belum. Unlist. Oh, khusus ini ya. Kalau khusus ke Odoo nanti di tingkat 4. Iya, ya itu bagus. Jadi, dan untuk materi untuk materi
programming Odoo itu kalau kita sarankan di YouTube tuh ada dari Odomate, Odomate ya. Tulisannya Odomate itu cukup bagus ya, itu bisa step by step diajarkan untuk programming Odoo. Ya kalau memang hobi itu mulai aja ngutak-ngatik dari situ dan insya Allah ya bisa kalau udah. Ya. Gitu. Nah, itu tadi Bapak Okto juga sudah menjelaskan bahwa ada komunitasnya. Nah, mungkin teman-teman bisa join juga di komunitas tersebut. Walaupun belum expert, setidaknya join dengan komunitas itu kita akan terbuka. Oh, Odoo itu bisa seperti ini loh. Yang bisa pakai siapa aja nih nanti mungkin bisa digali di sana, gitu ya. Oke, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Andi Matalari. Jadi, ini mahasiswa sistem informasi. Pertanyaannya adalah, yang membedakan aplikasi Odoo yang gratis dan berbayar itu apa saja, Pak? Fitur-fitur apa saja yang kita peroleh saat berlangganan Odoo? Ya, untuk dari Odoo versi 8 itu semua fiturnya gratis ya. Odoo 8 itu gratis, kemudian naik ke Odoo 9 mulai dikurang-kurangi. Kemudian sekarang Odoo 12 accounting sudah dikurangi, Odoo 13 sudah dikurangi invoice-nya, jadi hampir nggak dapat apa-apa lagi. Odoo 14 juga mulai dikurangi lagi. Jadi makin ke atas memang banyak yang dikurangi. Jadi untuk apa namanya, ya kalau memang mau banyak yang gratis ya kita main di community ya. Dari community itu nanti apa namanya, banyak yang akan memberikan informasi modul-modulnya. Ya memang ada beberapa yang mesti kita beli ya modul itu ya. Tapi dengan harga yang worth it lah, murah gitu ya. Artinya kan setelah kita dapat itu sebenarnya modul itu kalau kita implementasi, bisa kita implementasi di beberapa perusahaan ya, karena open source, jadi kita bisa implementasi di beberapa perusahaan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin sudah terjawab ya Mas Andi ya. Nah, untuk skill yang harus dipunyai oleh kita agar bisa terjun ke Odoo itu salah satunya tadi mungkin Bapak Okto sudah menjelaskan, kita perlu banget yang namanya memahami tentang IR diagram gitu ya Pak ya. Iya, kalau kita mau jadi programmer itu perlu. Kemudian kalau kita mau jadi fungsional itu accounting perlu. Kemudian terutama accounting untuk manufacturing ya. Terus kan accounting itu ada 3 level Bu ya. Perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufacturing. Kalau kita mau masuk ke kawasan berikat itu berarti perusahaan manufacturing. Nah itu pelajari basic accounting untuk perusahaan accounting itu, perusahaan manufacturing itu seperti apa, bagaimana menghitung production cost dan segala macam yang udah accounting mesti tahu. Di accounting itu ada namanya periodical valuation, ada real time valuation, kemudian untuk harga cost itu ada real price, standard price, ada average price. Nah itu dipelajari basic-basic accounting seperti itu. Nah, itu penting sekali nanti kalau apa namanya kita mau implement di perusahaan. Terutama kalau dia implementnya memang mau keseluruhan ya masuk sampai accounting. Tapi kalau dia implementnya cuma untuk misalkan e-commerce doang ya nggak perlu. Jadi memang kita nggak boleh ini ya membatasi ingin tahunya di sini aja gitu. Ternyata ilmu-ilmu yang Anda dapat di sistem informasi ini seperti sistem informasi akuntansi, terus apa saja yang ada di accounting itu ternyata bisa membantu Anda dalam mengembangkan sebuah aplikasi, terutama di Odoo gitu kan. Ya, betul. Oke Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari Mina, mahasiswa. Apakah pernah ada lembaga pemerintah yang memakai sistem Odoo ini Pak? Kalau ada biasanya diperlukan di lembaga apa saja atau dalam bidang apa ya Pak?
Oke, untuk lembaga pemerintah, kurang lebih tahun lalu itu Kementerian UMKM itu mengadakan semacam lomba, di mana lomba itu menggunakan aplikasi Odoo yang terintegrasi dengan manajemen mutu. Nah itu, jadi sebenarnya bayangkan berapa jumlah UMKM. Seandainya kita bisa menerapkan aplikasi itu atau menambahkan modul itu, custom modul itu, kemudian kita sampaikan ke UMKM, Kementerian UMKM, bahwa kita ada modul seperti ini, ada manajemen mutunya, terus aplikasi kita termasuk yang disetujui oleh UMKM, berapa banyak UMKM kan itu. Tapi kalau untuk perusahaan lembaga pemerintah, saya belum dapat info ya, yang mana ini. Tapi kalau dari sisi yang kementerian untuk UMKM itu sudah ada triggernya, yaitu ada lomba seperti itu. Nah, itu mungkin sudah terjawab ya dari pertanyaan Mina tadi. Oke. Mungkin ada yang lain tanyakan? Ini sangat menarik sekali ya untuk materi implementasi Odoo di perusahaan ini. Ternyata kita bisa tahu fungsi dari Odoo sendiri itu bisa dibilang sebagai core gitu ya di perusahaan, karena ini kaitannya dengan pelaporan data ke pemerintahan, kemudian di perusahaan sendiri pasti data itu tidak akan waste gitu ya, atau sia-sia. Jadi data ini akan terintegrasi ke beberapa bagian agar bisa dianalisis nanti akhirnya. Nah, ini ada lagi dari Dava. Dava, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kustomisasi Odoo agar sesuai dengan bisnis perusahaan? Dan apa saja kelebihan dan kekurangan Odoo dibandingkan dengan ERP yang lain? Ini mungkin beberapa ada yang sudah dijawab Pak Okto. Bisa diulang lagi mungkin Pak ya untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, jadi kita jelaskan untuk waktu ideal itu implementasi itu dengan satu programmer dan satu fungsional kita butuh waktu kurang lebih 2 bulan ya. Ya memang ini tergantung kompleksitas perusahaan, tapi kita cuma menyampaikan secara umum kurang lebih seperti itu. Dengan adanya satu fungsional dan satu orang programmer itu sudah cukup untuk mendampingi perusahaan dalam 2 bulan kemudian bisa go live. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan Odoo? Yang pertama, Odoo itu yang pasti lebih murah ya. Tapi bukan murahan ya, karena banyak yang pakai sampai sekarang juga udah banyak perusahaan-perusahaan besar yang pakai. Kemudian bisa di customize ya, apalagi dengan kondisi Indonesia ini yang tadi udah kita ceritakan bahwa banyak usernya yang kreatif, banyak user yang bisnis proses yang diimprove ya. Nah itu dengan adanya Odoo kita bisa peluang seperti itu. Ya memang kadang-kadang menambah waktu implementasi dengan itu, tapi kan tetap makin lama pun kita menambah waktu implementasi kan tetap kita akan dibayar untuk implementasi itu, kan itu aja. Jadi nggak masalah. Dan kalau untuk ERP lain akan sulit ya, banyak sekali yang sulit. Kita beberapa banyak yang misalkan udah pakai SAP, pakai ini begitu untuk generate laporan at inventory tidak bisa ya kan, atau sangat mahal lagi untuk bayarnya. Nah itu yang kalau dari yang kita ketahui seperti itu. Jadi ya untuk kemudahan kita belajar ERP untuk customize-nya segala macam, Odoo ini sangat sejauh ini sih yang masih yang paling terbaik. Oke. Mungkin skill tambahan tadi yang Python itu tadi ya. Jadi teman-teman kalau ada mata kuliahnya Pak Yupit, algoritma pemrograman itu jangan galau ya. Karena Python-nya bisa dipakai di mana-mana gitu kan. Ya, betul. Terlebih di Odoo. Ya. Karena beberapa orang itu beranggapan bahwa belajar pemrograman itu momok, Pak. Iya.
kalau kita tarik lagi ke nanti output Anda setelah kuliah gitu ya, untuk teman-teman mahasiswa, setelah Anda kuliah, ternyata pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan orang-orang teknikal itu sangat banyak sekali. Dan itu sangat, menurut saya pribadi itu sudah mulai langka. Nah, beruntungnya Anda dapat mata kuliah Python dari Pak Yupit ya. Jadi ternyata Python bisa diimplementasikan di Odoo. Otomatis yang pemrograman lain juga pasti bisa ya, untuk membuat device yang lain. Nah, kemudian nanti terkait proses bisnis bisa dari mata kuliah mana gitu kan ya. Jadi nanti saling ilmu yang Anda dapat bisa saling melengkapi untuk membuat sebuah produk misalnya di Odoo nanti agar bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan gitu kan. Dan sudah dibilang dari Pak Okto tadi bahwa di Indonesia ini usernya kan kreatif-kreatif. Siapa tahu dari Anda, dari mahasiswa-mahasiswa ini kreativitasnya bisa diterapkan di Odoo nanti gitu ya. Mungkin seperti itu. Lalu apa ini? Sudah terjawab ya tadi ya dari Mas Dava. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oh, dari Andika Juliawan, Pak. Ada pertanyaan dari mahasiswa informasi. Mau bertanya, untuk migrasi dari SAP ke Odoo, biasanya membutuhkan waktu berapa lama ya, Pak? Dari SAP ke Odoo. Iya. Untuk migrasi, intinya kita migrasikan melalui import Excel tadi, Bu. Kita akan cut off tadi ya. Terus tadi kita udah sebutkan ada 7 template utama, yaitu mulai dari COA, saldo COA, master product, kemudian saldo produk. Nah, sebenarnya ketika kita ingin migrasi, kita cukup ngasih template itu ke perusahaan tersebut, dan kita minta tolong disediakan data dengan format template Excel seperti ini. Gitu. Nah, nanti masalah berapa lamanya nanti urusan dari VK vendor sub-nya. Apakah mereka bisa menyiapkan secara cepat atau mungkin lama. Ya, kalau ketika mereka udah menyelesaikan data itu udah dihasilkan sesuai dengan template yang kita kasih, itu kita upload sebentar. Ya, tapi memang seringkali justru mereka nggak ngasih sesuai template, jadi kita mesti rapikan dulu template-nya. Oh. Itu aja sih. Mungkin jadi nggak susah sih kalau migrasi. Ya. Ya, intinya dari SDM-nya begitu ya, Pak ya. Jadi kalau SDM yang kita hadapi atau pelanggan yang kita hadapi sudah terbiasa dengan template data tersebut, maka mungkin migrasinya bisa lebih cepat gitu ya. Kalau misalnya pelanggannya sendiri adalah orang-orang baru di bidang itu, administrasi yang dirasa masih awam, mungkin juga bisa memperlama waktu migrasinya. Iya, betul. Memang lebih banyak sih, kadang-kadang kita harus ngerapin sendiri Excel-nya gitu ya. Sebelum bisa ya, karena memang mereka kan merasa bukan pekerjaan mereka ngerapikan itu. Mereka ngasih data mentah kayak gini, silakan rapikan sendiri vendornya. Kan gitu. Jadi di situ masalahnya. PR-nya di kita nih Pak. PR-nya di kita, ya nggak apa-apa, kan kita kan memang dibayar untuk itu, kan gitu. Berarti secara tidak langsung implementator Odoo ini menguasai proses bisnis yang ada di ini ya Pak ya, perusahaan pelanggan gitu ya. Ya, kita dan memang seperti kita bilang tadi mesti tatap muka ya, terutama untuk kasus-kasus khusus yang memang harus didetailkan ya. Apa namanya? Ini sebenarnya maksudnya seperti apa gitu. Apalagi kalau akuntansinya ribet seperti yang tadi kita ceritakan tuh, ada satu perusahaan yang untuk satu produknya aja dia punya akun. Nah, itu kita mesti ngajarin cara settingnya agar dia bisa pada saat terjadi perpindahan produk, dia langsung melakukan jurnal di accounting-nya. Gitu. Oke.
Gitu mungkin ya, Mas Andika Juliawan. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Dari Muhammad Arsyad, mahasiswa informasi. Apakah bisa menggunakan bahasa pemrograman selain Python, Pak? Nggak bisa. Karena Nggak bisa. framework Odoo memang pakai Python ya. Jadi Pythonnya object oriented ya. Object oriented Python. Jadi khusus. Jadi kalau belajar harus masuk ke framework Odoo-nya itu. Jadi nggak ada bahasa lain pakai Python. Iya. Kalau misalnya ingin mendalami Odoo, ya disarankan sekali menggunakan Python gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Mungkin kalau Anda ingin membuat dari nol, ya Nah, boleh pakai bahasa apa aja boleh gitu ya. iya. Bahasa Buat bahasa tumbuh-tumbuhan sendiri juga boleh. bisa. Gitu mungkin ya. Jadi kalau Odoo ini memang base-nya menggunakan Python, dan kalau Anda menggunakan Python kan bahasanya sudah mengarah ke bahasa manusia ya, nggak terlalu ke bahasa mesin. Iya. Jadi dimudahkan di sana kalau menggunakan Python. Gitu ya untuk Mas Arsyad. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman, silakan ya jika ingin bertanya. Mungkin dari beberapa mahasiswa sudah ada yang oprek modul yang ada di Odoo yang free ya, yang di web gitu. Nah, ini mungkin ada yang ingin tanyakan, kenapa sih kok mengisinya detail banget, apa yang bisa dianalisis dari data tersebut, mungkin seperti itu ya. Jadi Anda bisa menanyakan, bisa lewat kolom chatting atau Q&A, ya. Vision and answer. Nah, jadi kalau PT Edi ini sering ke Bea Cukai ya, Pak ya? Iya, Atau tapi sekarang udah nggak begitu lagi, Bu. Kita ke customer aja, karena PDE dengan Bea Cukai kan udah tidak lanjut kontraknya. Oke. Mm-mm. Jadi sudah berbasiskan cloud computing, cloud. Ini ya, online semua ya, Pak ya? Datanya di Betul, cloud gitu ya? betul. Oke. Terus terkait tadi kalau nggak salah instalasi dan proses apa ya tadi, Pak? Setelah data collection terus ada instalasi. Iya, setup. Nah, itu spek atau SDM yang disiapkan di tahap tersebut itu yang seperti apa, Pak? Iya. Untuk instalasi, sebenarnya kita ada bagian NOC, Bu ya. Itu ada bagian sendiri yang bagian instalasi cloud ya. Sebenarnya untuk instalasi juga nggak susah ya, instalasi Odoo itu. Kalau untuk cloud-nya sendiri, kita kalau misalkan jadi mahasiswa mau sewa cloud, itu banyak. Biasanya kita pakai di DigitalOcean ya, paling bagus. Terus implement untuk install Odoo juga kita bisa macam-macam, itu ada yang dari GitHub, itu bisa juga kita install pakai Docker ya, dari Docker Hub juga bisa. Kemudian kita bisa install yang dari odoo.com-nya sendiri, jadi macam-macam cara di install Odoo, dan itu mana aja bagus. Tapi kalau untuk yang baru belajar, paling cepat kalau kita mau install pakai Docker ya. Tinggal kunjungin aja ke Docker Hub, itu nanti kita bisa ini. Dan untuk kalau kita mau install di lokal, di desktop, kita bisa pakai VirtualBox ya. Kita VirtualBox, lalu kita install di desktop kita. Untuk sistem operasinya bisa pakai apa aja ya, tapi kalau kita sih biasanya pakai Ubuntu gitu. Nah, terus kalau untuk di cloud-nya ya bisa macam-macam, pakai Docker segala macam, tapi paling cepat sih pakai Docker kalau mau belajar itu. Cuma nanti kalau memang serius nanti untuk implementasi, nanti kita harus install secara manual. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi
karena sangat banyak source-nya, Anda bisa implementasi dari berbagai macam source tersebut. Jadi untuk implementasi Odoo ini tidak begitu susah. Pokoknya ada niat gitu aja sudah. Iya, selalu ada niat. Ilmunya ada banyak di YouTube juga banyak sekali. Jadi Anda bisa terbantu dari komunitas tersebut gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi mungkin ya. Ya, tidak ada. Oke, ini tidak ada pertanyaan, Pak, dari teman-teman. Sepertinya sudah. Mungkin teman-teman sudah mulai berpikir keras gimana caranya mengembangkan Odoo. Gitu ya. Oke. Oke. Bentar. Silakan jika ada mahasiswa atau teman-teman partisipan yang lain ingin menanyakan, silakan chat di kolom question and answer, kemudian ada kolom chat juga, boleh ditulis di situ. Oke. Oke, sepertinya ada pertanyaan. Lagi typing ini, Pak. Ngechatnya lewat WA. Katanya masih merangkai kata-kata, Pak, biar indah gitu katanya. Oke, jadi saya ulangi sedikit terkait materi tadi ya. Jadi memang peluang pekerjaan terkait pengembangan Odoo ini sangat terbuka sekali ya, terutama khususnya untuk mahasiswa sistem informasi. Jadi tadi sempat dijelaskan Pak Okto bahwa penghasilannya bisa sampai ratusan juta baru dari satu customer ya Pak ya. Jadi sangat sangat beruntung jika Anda bisa mendalami misalnya Python-nya itu untuk pengembangan integrasi data khususnya di Odoo. Ya. Dan saya kemarin beberapa tugas dari mahasiswa melihat ada beberapa orang gitu sudah mengembangkan aplikasi ke arah integrasi data. Nah, di situ juga tinggal ditarik lagi fungsionalitasnya, nanti tinggal diterapkan apa saja yang bisa ditambahkan di situ. Misalnya modulnya ditambahin, jadi ada finance misalnya. Yang sudah ini mahasiswa sistem farmasi ada yang sudah bikin ke arah affiliate marketing, Mbak. Jadi udah salah satu modul Odoo mereka buat dari nol gitu. Nah, kalau misalnya sudah bisa mengembangkan aplikasi, mungkin di Odoo ini Anda bisa mendapatkan apa saja yang bisa saya tambahkan di aplikasi nanti. Gitu. Bisa jadi software host ini Pak ya, startup baru gitu kan Pak ya. Iya betul Bu. Jadi memang di Odoo itu kita bisa aja ngambil frameworknya aja buat pemrograman dan nanti dari situ kita bisa buat kalau kita mau buat startup dari situ bisa juga based on frameworknya Odoo ya. Kreatif solusi apa yang bisa kita buat dari framework itu dan dengan adanya kemudahan programming di Odoo itu peluang itu bisa terbuka. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin Pak ya. Dari mahasiswa sistem informasi namanya Pak Dorotul Paiko. Nah, apakah aplikasi Odoo bisa diterapkan pada perusahaan yang berbasis pendidikan atau pemerintahan? Ya, di Odoo sendiri ada namanya modul LMS, Learning Management System. Ya, jadi sebenarnya
banyak sih udah. Jadi kalau untuk pemerintahan sih, tapi saya belum tahu ya ada pemakaiannya di mana. Tapi kalau melihat modul-modulnya Odoo itu potensi untuk diterapkan di mana saja tuh selalu ada. Itu aja. Itu tadi salah satu modulnya ada modul learning. Jadi sebenarnya untuk misalnya kita membuat semacam classroom atau itu bisa pakai based on Odoo, tinggal kita improve aja, terus kita bisa mungkin jadi startup, bisa kita jual segala macam. Jadi kayak ruang guru gitu. Oke, lahan lagi ya. Iya. Ini Siapa teman-teman tahu bisa mahasiswa jadi ini dapat, staf ahli menteri nanti. Ruang wah, guru staf ya. ahli menteri. Mantap. Kalau buat ruang guru kan jadi staf ahli menteri nanti. Iya. Jadi presiden. Oke, itu ya. Ternyata banyak banget ya dari Odoo ini. Anda tidak hanya menguasai skill-nya saja, apa yang harus dipersiapkan. Ternyata semakin kesini Anda bisa bikin perusahaan sendiri. Nah, Ya, itu kan, betul. wah, mantap sekali. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari teman-teman mahasiswa, Bapak. Sepertinya materi hari ini sangat menarik sekali ya. Terlihat dari pertanyaan dari teman-teman itu cukup banyak. Dan saya harap saya pribadi suatu saat nanti kalau misalnya Bapak diundang lagi ke kampus IT Telkom Surabaya sebagai pemateri, tidak ini ya Pak ya, tidak bosan ya Pak ya. Baik, Bu, baik. Oke, mungkin bisa ditutup Bapak atau memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa IT Telkom Surabaya, karena saat ini juga kondisi bumi sedang tidak sehat. Mohon saran dari Bapak selaku orang dari praktisi yang mengerti sekali terkait kondisi di perusahaan seperti apa. Mungkin silakan Bapak saran untuk mahasiswa kami. Ya, baik. Kita ini kan jadi banyak stay at home ya. Sebenarnya ketika kita bekerja itu banyak sekali hal-hal yang ingin kita pelajari tapi tertunda gitu kan kondisinya. Nah, dengan kondisi kita stay at home ini, kita punya banyak waktu lengang dan kita bisa isi waktu kita untuk nonton-nonton tutorial Odoo gitu ya, baik dari fungsional, kalau yang terkait sama programming, tutorial programmingnya dipelajari ya kan itu. Jadi jangan disia-siakan, apalagi untuk sekedar menamatkan drama Korea kayak gitu kan nggak efektif ya, kita ngabisin film ini itu karena ini waktu yang ya kalau kita udah sibuk kerja nanti udah masuk lagi, justru kita ingin punya waktu-waktu seperti ini, waktu-waktu kosong. Jadi karena kita dapat waktu, kalau orangnya kerja ya, begitu kita dapat waktu kosong seperti ini, maka manfaatkan untuk ya, mengupdate ilmu, apalagi ilmu kan banyak yang gratis sekarang ya, kita dapat training dari mana-mana dan itu nanti akan bermanfaat sekali ke depannya gitu. Oke, terima kasih Bapak Oktovan atas waktunya dan materinya sangat menyenangkan sekali bisa berbincang dengan Bapak. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita bisa menjalankan kuliah tamu di program studi sistem informasi ini. Jika ada salah kata atau salah ucap gitu ya, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa berkah dan menambah ilmu kita. Dan saya harap teman-teman mahasiswa mendapatkan ide-ide kreatif setelah mengikuti kuliah ini. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di kuliah tamu yang lainnya. Ya baik, makasih Bu Uli. Terima kasih Bapak Oktovan. Terima kasih mahasiswa dan peserta yang sudah join. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.